Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. Good morning, Miss. How are you today? I'm good. What about you? Okay, I'm good too. Thank you. Okay, sebelum masuk ke jam kedua pembelajaran pada hari ini, apakah masih semangat? Masih, Miss. Oke, baik. Ya, sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Yang biasa memimpin doa, boleh silahkan dipimpin. Mungkin Ias boleh? Okay, Miss. Okay, guys. Before we study, let's pray together. Finish, Miss. Oke, thank you. Ya, apakah hari ini sudah join di Google Meet semua atau tidak ada, atau ada yang tidak join? Hadir semua kayaknya, Miss. Oke, baik. Oke, pada pagi hari ini Miss akan memberikan materi tentang asking and giving opinion. Apakah kalian sudah ada yang tahu tentang asking and giving opinion? Atau mungkin sudah pernah diajarkan di jenjang SMP? Sudah, Miss, tapi lupa. Oke, baik, lupa. Jadi, pada pagi hari ini Miss akan mengajarkan kalian tentang asking and giving opinion. Apa sih asking and giving opinion itu? Asking and giving opinion adalah ketika kita bertanya kepada seseorang mengenai pendapat dan kita memberikan pendapat kepada orang itu. Tujuannya Miss memberikan kalian materi ini tuh apa sih? Nah, tujuannya agar kalian tuh mengerti bagaimana cara mengutarakan pendapat yang baik, bertanya mengenai pendapat, karena kan kita hidup punya pendapat yang beda-beda dengan satu dan orang lain gitu. Dan selain itu juga kita bisa memahami nih ketika kita tidak setuju atau kita setuju dengan pendapat yang orang lain berikan. Oke, yang pertama ada asking for opinion. Nah, asking for opinion ini apa sih, Miss? Gitu. Asking for opinion ini adalah bertanya mengenai pendapat. Jadi, ketika kita misalnya memakai baju baru, kita bertanya pendapat teman kita gitu. Nah, pertanyaannya tuh ada banyak macam. Yang pertama ada what do you think about? Yang artinya apa yang kamu pikirkan tentang blank blank blank. Contohnya what do you think about my new dress, my new bag. Terus yang kedua ada what's your opinion? Apa pendapatmu? Misalnya what's your opinion about his argument gitu. Apa pendapat kamu tentang argumen orang itu gitu. What's your view? Apa pendapatmu dari sudut pandang kalian gitu. Jadi kita juga selain bertanya what do you think about, kita juga bisa nanya dari sisi orang tersebut gitu, dari sudut pandang dia. Terus ada juga how do you see the situation, jadi bagaimana ketika orang tersebut melihat sebuah situasi gitu. Jadi di sini pertanyaan tentang opinion itu tidak melulu what do you think about, what's your opinion, tapi ada banyak macamnya gitu. Yang selanjutnya ada giving for opinion. Nah, giving for opinion ini apa sih, Miss? Giving for opinion itu adalah memberikan pendapat. Nah, contohnya itu yang pertama ada I think. I think mungkin lumrah sudah kita temui ya. Jadi, I think blank blank blank. I think your dress is awesome. I think your bag is cute gitu. I think blank blank blank. Saya pikir gitu. Yang kedua ada I feel that.
saya rasa blank blank blank. Terus untuk dari sudut pandang, dia bilang, in my view, dalam pandangan saya, gitu. Terus, it seems to me that blank blank blank, tampaknya bagi saya, in my opinion itu sudah sering kita temui banget di beberapa orang. In my experience, berdasarkan pengalaman saya, as far as I'm concerned, sejauh yang saya ketahui, gitu. Jadi ada banyak sekali kalimat memberikan pendapat yang bisa kita gunakan di dalam kehidupan sehari-hari gitu. Nah, contohnya gimana, Miss? Example of opinion. Contoh pendapatnya. Jadi di sini ada 3 kalimat yang bisa kita satukan ke dalam expression giving opinion ini. Misal yang pertama, I think all students should wear uniform. Saya pikir semua siswa harus mengenakan seragam. Pendapat saya seperti itu. Yang kedua ada, in my view, smoking room should be provided at public places. Dalam pandangan saya, ruang merokok harus disediakan di ruang publik. Terus yang ketiga ada, I think maximum fine should be given to traffic law violators. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Cukup, Miss. Cukup, Miss. Oke. Next, ada expression giving strong opinion. Ya, jadi expression for giving opinion ini itu ada 2 jenis. Yang pertama ada yang netral sama ada yang memberi pendapat yang kuat. Yang Miss jelaskan yang pertama tadi itu adalah yang netral. Jadi netral itu tidak menggunakan sesuatu yang menguatkan pendapatnya gitu. Dia netral, tidak ke A, tidak ke B. Nah, yang selanjutnya ini adalah expression giving strong opinion, ungkapan memberi pendapat yang kuat. Memberi pendapat yang kuat itu gimana, Miss? Nah, contoh kalimatnya adalah I'm absolutely convinced that, saya sangat yakin bahwa, I'm sure that, saya yakin bahwa, I'm strongly believe that, saya sangat percaya bahwa, I have no doubt that, saya tidak memiliki keraguan bahwa, there's no doubt in my mind that, tidak ada keraguan dalam pikiran saya bahwa blank blank blank. Nah, perbedaannya apa? Ketika memberi pendapat yang netral tadi itu, si pemberi pendapat ini tidak menekankan sebuah kalimat seperti yang pendapat yang kuat ini. Jadi kalau di sini I'm absolutely, saya sangat yakin, saya sangat percaya gitu. Jadi di situ letak perbedaannya. Jadi bagaimana kita bisa meyakinkan seseorang tentang pendapat kita gitu. Itu ungkapan memberi pendapat yang kuat. Nah, example of opinion-nya, contohnya tuh kalimatnya gimana, Miss? Gitu. Jadi, yang pertama itu ada, I'm absolutely convinced that we should give that penalty to drug dealers. Saya sangat yakin bahwa kita harus memberikan hukuman mati kepada pengedar narkoba. Seperti itu. Jadi, ada keyakinan di kalimat depannya gitu. Yang kedua ada, I strongly believe that school should be mobile phone free zone. Jadi saya sangat percaya bahwa sekolah harus menjadi wilayah bebas ponsel. Gitu. Yang ketiga ada, I'm sure that smoking room should be provided at public places. Saya yakin bahwa ruang merokok harus disediakan di ruang publik. Kalau yang sebelumnya ada, I think smoking rooms. Kalau yang ini, I'm sure that. Gitu. Jadi, ketika kita memberi pendapat yang kuat, kita memakai I'm sure that. Ketika yang netral, kita hanya memakai I think. Gitu. Nah, yang selanjutnya itu ada agreeing and disagreeing with an opinion. Nah, ketika kita memberi pendapat atau kita diberikan pendapat oleh orang lain, itu kita berhak untuk setuju atau tidak setuju gitu. Nah, untuk menyuarakan ketidaksetujuan atau persetujuan kita, itu ada kalimat yang mungkin baik dalam pengucapannya gitu. Seperti yang jika kita setuju, itu kita bilang you're absolutely right. Kamu benar sekali.
Terus selanjutnya ada that's just what I was thinking. Itulah yang saya pikirkan. That's a good point. Itu poin yang bagus. Yang selanjutnya ada exactly. Kalau kalian sering menemukan kalimat exactly, ini artinya dia setuju dengan pendapat seseorang. Exactly. I don't think so either. That's true. Itu benar. I agree with you entirely. Aku setuju denganmu sepenuhnya. Yang terakhir ada I couldn't agree more. Saya sangat setuju gitu. Jadi ucapan setuju ini tidak hanya I agree with your opinion, I agree with your statement. Jadi banyak sekali kalimat-kalimat yang bisa kita gunakan di dalam memberi persetujuan terhadap suatu opini. Nah, untuk yang disagree gimana, Miss? Gitu. Yang disagree itu ada I don't agree with you, that's not entirely true, I'm sorry to disagree, I'm afraid I have to disagree, I'm not sure about that, gitu. Jadi banyak sekali kalimat-kalimat yang bisa kita gunakan untuk mengungkapkan opini kita, gitu. Baik, sampai sini ada yang ditanyakan? Atau masih ada yang bingung? Alhamdulillah sudah jelas, Miss. Oke, Alia, sudah jelas ya. Ya, semoga dari sini kalian bisa mengerti gitu. Nah, yang terakhir Miss punya kalimat nih buat kalian. Miss bakal tunjuk ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 4 orang. Miss mau tunjuk Atala. Halo Miss. Atala. Atala jadi broadcaster ya. Oke, Miss. Oke, untuk Imas jadi Mr. Madu Wijaya. Oke, Miss. Winda jadi Mr. Jesse Tanggang. Baik, Miss. Yang terakhir Miss Dia Sumitro, ada yang bersedia? Oke. Miss tunjuk Anissa bersedia? Oke, Diana ya. Oke, Miss. Oke, bisa dimulai Atala? Okay. Good evening. I've been very concerned about our education. I am Tiara Ayu, and you're listening to Citizen Speak Out. Today, I'll be talking about the education system in the eyes of parents. To better understand these events, I'll talk with 3 student parents, Mr. Mate Wijaya, Mr. Jesse Tanggang, and Miss Dia Sumitro. Mr. Mate Wijaya, could we begin with you? What do you think of our education system? If you ask me, it's awful. The system is out of date. It doesn't help the students improve their knowledge. Okay, so what do you think, Mr. Jesse Tanggang and Miss Dia Sumitro? How do you feel about it? Well, in general, I agree with Mr. Wijaya, but what disturbs me more is that students tend to memorize without understanding. The learning method puts students under pressure. They have to study in school for hours, do a lot of homework, and take private tutoring for the final examination. Oke, stop ya guys. Oke, good. Jadi karena waktunya sudah hampir habis untuk materi selanjutnya, jadi ini tugas PR kalian bawa pulang, dan Miss minta untuk kalian minggu depan membawa percakapan mengenai asking and giving opinion. So, thanks for your nice attention, and let's say hamdalah for this day. As I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.